Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel No Chemistry. No Live masih bersama guru kimia kesayangan Anda, Hanifah Jawas. Pada video ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal untuk hukum Faraday. Nah, langsung saja kita bahas ke contoh soal yang pertama. Elektrolisis leburan NaCl menghasilkan gas Cl2 sebanyak 22,4 liter yang diukur pada keadaan STP. Banyaknya elektron yang digunakan dalam proses elektrolisis tersebut adalah berapa? Oke, jadi langkah pertama tentu saja kita tuliskan dulu apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal. Di soal diketahui katanya reaksi ini menghasilkan gas Cl2 sebanyak 22,4 liter. Berarti di sini kita ketahui volume dari Cl2 ya itu sebesar 22,4 liter. Volume ya, karena dalam liter. Nah, sisanya tidak ada yang diketahui lagi ya, berarti kita langsung ke apa yang ditanya. Yang ditanya adalah jumlah dari atau banyaknya elektron, N besar. Atau kalian bisa tuliskan jumlah dari elektronnya, berapa sih N-nya gitu. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui berapa banyak jumlah elektron, tentunya kita harus tahu dulu berapa mol elektronnya. Karena ingat nih, hubungan antara jumlah elektron itu adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro. Maka kita harus tahu berapa mol elektron. Jadi mana kita tahu mol elektronnya? Kita coba tuliskan dulu reaksi yang terjadi ya. Nah, kita ketahui si NaCl dalam bentuk leburan, berarti liquid, itu akan terionisasi menjadi Na+ dan juga Cl-. Kita kan ya. Nah, di sini karena yang dihasilkan adalah gas Cl2, berarti fokus kita adalah ke reaksi yang menghasilkan gas Cl2, yaitu reaksi di anoda. Anoda terjadi reaksi oksidasi, maka si Cl- itu akan teroksidasi menjadi gas Cl2. Ya, kita setarakan di sini 2, berarti di sini ditambah 2 elektron. Oke, maka di sini kita kalau cermati di sini, oh si Cl2 itu di sini, si elektron itu di sini. Ini kita ketahui volumenya, si Cl2 kita ketahui volumenya, ini yang kita tanyakan dalam bentuk jumlah partikelnya. Maka kita bergerak dari mana sih? Kita harus bergerak dari Cl2 yang diketahui. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari mol dari Cl2. Bagaimana cara kita mencari mol dari Cl2? Ingat kembali saat kelas 10 pada stoikiometri ya, kita ketahui bersama bahwa kalau misalnya diketahui volume suatu zat pada saat STP ya, standar temperatur pressure, temperatur dan tekanan standar 25 derajat Celcius 1 atmosfer, maka itu molnya dirumuskan sebagai volume gas tersebut dibagi dengan volume pada saat volume 1 mol gas pada STP, yaitu nilainya sebesar 22,4 liter per mol. Itu volume STP. Ya. Maka di sini kalau kita mau cari mol dari Cl2, maka volume gas Cl2 yaitu 22,4 liter diketahui dari soal, itu kita bagi dengan volumenya pada STP yaitu 22,4 liter per mol. Maka kita dapatkan nanti mol dari Cl2 yaitu sebesar 1 mol. Gitu. Nah, setelah kita dapatkan mol dari Cl2, berarti yang ini sudah kita dapatkan ya, baru kita bisa mencari mol dari elektron. Bagaimana caranya? Ya sama dengan menggunakan perbandingan koefisien. Karena perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol, gitu kan ya. Maka di sini kita tuliskan nih mol dari elektron, yaitu perbandingan koefisien elektron yang ditanya. Si elektron itu koefisiennya 2, kita tuliskan 2, per koefisien yang diketahui, Cl2 yang kita ketahui kan, yang mau dari kita carikan molnya, berarti 1 dikali dengan mol yang diketahui, yaitu mol si Cl2, yaitu 1 mol. Nih ya, kalau misalnya Ibu tuliskan lagi, koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Ini mencari N dari yang ditanya. Nih ya, ke sini. Gitu.
Maka nanti akan kita dapatkan bahwa mol dari si elektron itu sejumlah 2 mol. Nah, setelah kita dapatkan mol dari elektron sejumlah 2 mol, baru kita bisa ke tahapan selanjutnya, yaitu kita mencari jumlah partikel atau berapa banyak elektron yang digunakan. Jumlah dari elektron itu akan sama dengan mol si elektron dikali dengan bilangan Avogadro disimbolkan dengan Na. Kita ketahui molnya yaitu 2 mol, kemudian bilangan Avogadro itu besarnya 6,02 dikali 10 pangkat 23. Karena kita tidak tahu dalam satuan apa ya, maka kita tuliskan saja partikel elektron per mol. Maka kita akan dapatkan nilainya, ini dikali ke sini berarti 12,04 kali 10 pangkat 23. Ya, kalau kita lihat di pilihan jawaban ini kan nggak ada ya 12,04, berarti kita ubah ke yang ada di pilihan jawaban, yaitu sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 24 dalam satuan partikel. Di sini nggak dikasih satuan ya. Tuh. Artinya jawabannya yaitu yang D. Seperti itu. Jadi artinya intinya hukum Faraday ini apapun yang ditanyakan itu kalian kaitkan dengan jumlah arus listrik yang mengalir ya. Bisa dalam bentuk muatan listriknya Q dari arus yang diketahui atau bisa dalam bentuk elektronnya, jumlah elektronnya gitu. Intinya balikan lagi ke jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Gitu. Oke ya, ini ya untuk soal pertama mudah ya. Nah, note kembali untuk yang harus di-note yang ini ya, persamaan stoikiometrinya. Untuk kelas 10, kaitan mol jika diketahui volume dalam STP. Yaitu volume gas yang diketahui per volume STP. Volume STP itu 22,4 dalam liter per mol. Artinya dalam 1 mol gas, pada keadaan STP itu terdapat 22,4 liter volumenya. Gitu. Oke. Lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Arus listrik sebesar 5790 coulomb dialirkan ke dalam larutan elektrolit garam logam X dan dapat mengendapkan 1,12 gram logam X. Jika 1 Faraday sama dengan 96500 coulomb dan ARX sama dengan 56, maka logam X dinyatakan sebagai, berarti kita disuruh mencari ionnya gitu ya, ion dari logam X. Oke, pertama-tama sama kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal, cari yang ada angka-angkanya guys. Katanya arus listrik itu berarti Q ya, karena di dalam coulomb, berarti Q-nya yaitu 5790 coulomb. Ke dalam larutan elektrolit logam X. X-nya ini tidak diketahui apa, belum diketahui dalam bentuk apa, ionnya juga tidak diketahui gitu ya. Dapat mengendapkan, kalau diendapkan di situ dalam gram berarti massa. Massa logam X yaitu 1,12 gram. Gitu ya. Jika 1 Faraday, kita tuliskan aja 1 Faraday-nya katanya 96500. Ini ya yang seperti Ibu bilang, kalau misalnya Faraday-nya itu diketahui spesifik, kalian bisa langsung gunakan, tapi kalau misalnya tidak diketahui, kalian bisa langsung asumsikan bahwa 1 Faraday-nya itu digenapkan yaitu 96500 coulomb gitu. Oke, kemudian diketahui ARX. ARX itu katanya 56 ya. Maka yang ditanya logam X ini dalam bentuk apa? Ditanya X ini dalam bentuk apa, gitu aja lah ya. Oke. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita kalau misalnya kalian bingung, kalian arahkan ke sini. Di sini diketahui M ya, diketahui Q, F, dan diketahui AR. Kalau ada M, berarti kita langsung masukkan dia ke persamaan matematis dari yang diketahui di hukum 1 Faraday. Kata hukum 1, massa zat yang terendapkan itu sebanding dengan muatan listrik yang mengalir pada elektrolisis tersebut. Akan sebanding dengan Q. E dikali I dikali T per F. F-nya diketahui 96500 tadi udah. Atau bisa kita ubah nih. Maka itu E, I dikali T-nya itu sama dengan Q per F.
gitu kan? Nah, langsung aja, karena di sini yang dicari kan X-nya ini dalam bentuk apa. Berarti kita mau cari ionnya itu berapa. Diingat kembali bahwa E di sini itu sama dengan massa molar dibagi dengan jumlah elektron. Jumlah elektron ini menggambarkan nanti ionnya dalam bentuk apa gitu. Maka di sini kalian bisa langsung ubah rumusnya. Berarti yang kita cari kan si E ini ya, maka kita ubah saja. Berarti ini M dikali F, pindah ruas F-nya, itu akan sama dengan E dikali Q, gitu kan? Karena si E ini yang kita cari, maka kita ubah lagi, E itu akan sama dengan M dikali F per Q. Gitu ya. E ini langsung bisa kalian ubah. E itu kan sama dengan massa molar dibagi dengan jumlah elektronnya. Berarti sama dengan M dikali F per Q. Ya, ini berarti langsung aja bisa kita masukkan angkanya ya. Massa molar itu diketahui 56 ya, gram per mol kalau kalian mau pakai satuan, per jumlah elektron yang ditanyakan, berarti tidak kita ketahui. Masanya diketahui 1,12 gram ya, dikali F-nya yaitu 96.500. Ini harusnya dalam kolom per mol ya, biar benar satuannya dalam 1 mol. Dibagi dengan Q-nya adalah 5790 kolom. Nah, sisanya tinggal perhitungan matematis biasa nih. Perhitungan matematis biasa, tinggal kalian mana dulu yang mau kalian habiskan, bisa ini. Nah, itu kali ke situ, itu kali ke situ. Berarti elektronnya itu akan sama dengan yang ini kali ke sini ya, 56 dikali 579, 56 dikali 579, itu 32424. Ya, ini kan satuannya semua habis ya. Ini kan kolom-kolom, ini mol-mol, gram-gram, satuannya semua akan habis, berarti tidak usah diisi satuan ya. Elektron emang nggak bersatuan kan? Dibagi dengan yang ini 1,12 dikali 9650 itu sama dengan 10 8 8 itu sama dengan 3. Artinya dihasilkan elektronnya sejumlah 3. Kalau misalnya dia jumlah elektronnya 3, berarti artinya elektron yang terlibat dalam elektrolisis, proses elektrolisis si X ini adalah 3 elektron. Maka si X ini bentukannya adalah ion X3+. Gitu. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Karena 3 elektron yang dihasilkan. Maka kalau misalnya kita mau tuliskan reaksinya ini ya, dia reaksinya adalah X3+ ya, dalam bentuk aqueous tentunya, itu ditambahkan 3 elektron akan menghasilkan X dalam bentuk solid. Begitu. Mudah ya? Insya Allah mudah. Sebenarnya dia cuma tinggal bolak-balik rumus itu aja, dari persamaan yang kalian ketahui itu tinggal dibolak-balik aja, dan kalian pintar membaca apa maksud hati yang diinginkan soal tersebut gitu. Jangan hanya pintar membaca maksud hati si doi, tapi tidak bisa membaca maksud dari soal. How sad. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga ya. Arus listrik sebesar 9,65 ampere dialirkan selama 200 detik untuk mengendapkan semua tembaga dalam 200 ml larutan CuSO4. Molaritas larutan CuSO4 tersebut adalah berapa molar? Sama, pertama kita tuliskan dulu apa yang diketahui, cari yang ada angkanya ya. Diketahui katanya arus listrik berarti I itu sebesar 9,65 ampere. Kemudian dialirkan selama 200 detik, berarti T itu sama dengan 200 detik atau 200 second ya. Untuk mengendapkan semua tembaga dalam volume larutan katanya 200 mili gitu ya. Kalau mau gampang ya, karena kita mau cari molaritas, langsung saja kita jadikan liter ya, ini sama dengan 0,2 liter gitu. Yang ditanya di sini adalah molaritas, M, molaritas atau konsentrasi larutannya berapa. Oke.
Pelan-pelan dulu kita ke penyelesaian ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengetahui berapa molaritas dari larutan tersebut, kita punya CuSO4 dalam bentuk aqueous ya, itu akan menjadi CO2 plus aqueous dan juga SO4 2- aqueous ya. Karena di sini yang mau kita fokuskan adalah si tembaga Cu, berarti di katode terjadi reaksi reduksi yaitu si Cu ya, Cu2+, itu akan ditambahkan 2 elektron akan menghasilkan Cu. Ini yang katanya mengendap, yang mau kita untuk menentukan berapa konsentrasi dari larutan tersebut gitu ya. Oke, jadi bagaimana sih caranya? Nah, di sini kan kita mau mengetahui konsentrasi dari si larutan tersebut ya, CO2 plus ini ya. Maka pertama kita harus cari dulu, ingat ya, dia kan sebanding dengan kalau kita mau cari apapun itu kita balik lagi ke jumlah elektronnya ya. Maka di sini pertama kita harus cari muatan elektron atau Q-nya. Muatan yang dihasilkan dari reaksi ini berapa sih? Q itu sama dengan I dikali T gitu kan. Maka kita masukkan I-nya yaitu 9,65 ampere dikali dengan T-nya yaitu 200 second. Kita dapatkan Q-nya yaitu 1930 kolom. Setelah kita dapatkan nilai Q-nya, kita cari berapa mol elektronnya, yaitu Q dibagi F, gitu kan. Q dibagi F yaitu 1930 kolom dibagi dengan 96500 ya, karena tidak diketahui dari soal, kita asumsikan dia 96500 dalam kolom per mol, maka didapatkan yaitu 1930 dibagi 96500 itu adalah 0,02 mol, itu mol elektronnya. Sedangkan yang ingin kita ketahui adalah mol dari si Cu-nya ini, yang hasilnya. Maka kita cari nih mol dari Cu atau Cu2 plus di sini ya, kan sama dengan Cu2 plus. Karena kita mau cari konsentrasi dari larutan itu ya. Maka di sini mol dari CO2 plusnya berapa sih? Ya, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien yang ditanya si CO2 plus itu 1, koefisien yang diketahui yaitu elektronnya yaitu koefisiennya 2, yang ini ya, dikali dengan mol elektronnya yaitu 0,02 mol. Gitu. Maka di sini kita dapatkan mol dari CO2 plusnya yaitu 0,01 mol. Nah, kalau misalnya kita ngomongin konsentrasi kan berarti jumlah mol dalam 1 liter larutan gitu kan. Sedangkan di sini diketahui ini volumenya katanya dalam 0,2. Berarti ya udah kalau misalnya kita mau mencari molaritas dari CO2+ yang aka itu akan sama dengan molnya dibagi dengan volumenya. Molnya yaitu 0,01 mol, volumenya yaitu 0,2 liter. Maka akan didapatkan konsentrasi dari CO2+ itu adalah 0,05 molar. Gitu. Nah, konsentrasi atau M ya, M dari CO2 plus itu pasti akan sama dengan M dari CuSO4. Kenapa? Karena CuSO4 itu akan terurai sempurna menjadi CO2 plus dan SO4 2-. Maka konsentrasinya sama. Maka konsentrasi CuSO4 ya, ini berarti konsentrasi CuSO4 sama dengan konsentrasi CO2 plus yaitu sama dengan 0,05 molar. Jadi kita dapatkan konsentrasi CuSO4 yaitu sebesar 0,05 molar. Jawabannya C. Gitu. Gitu guys. Jadi bertahap dia. Jadi kalau misalnya ditanyakan molaritas, ini kan berkaitan dengan larutan ya. Larutan itu berarti ada ion-ion, berarti kalian cari dulu molnya karena udah diketahui volume. Hubungan molaritas itu mol dibagi volume gitu kan. Volume udah kalian ketahui dari soal, molnya belum diketahui, maka kita harus cari mol dulu. Gimana cara nyari mol? Balikin lagi nih. Oh, ternyata di sini kita punya elektron. Ingat kembali hukum Faraday. Kalau misalnya muatan listriknya itu arus listrik, muatan listrik itu semuanya berkaitan dengan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi gitu. Maka di sini kita pertama harus dari muatan listriknya mencari berapa mol elektron. Dari mol elektron baru kita cari
mol dari yang ditanyakan gitu. Intinya lihat balik lagi ke elektronnya guys, kita selalu. Itu ya untuk soal ketiga. Oke, kita lanjut ke soal keempat ya. Ini soal terakhir untuk di video part 1. Ibu buat jadi beberapa part ya, biar kalian tidak terlalu panjang nonton YouTube-nya. Oke, kita lanjut saja. Soal keempat, 1 liter larutan AgNO3 dielektrolisis menggunakan elektroda platina dengan muatan listrik 965 coulomb. pH yang terbentuk adalah, nah oke, jadi dari satu soal itu bisa banyak yang dicari ya. Kayak sebelumnya bukan hanya dicari massa, balik-balikannya bisa juga dari massa itu bisa cari waktu reaksi ya atau arusnya berapa, kemudian tadi bisa juga cari molaritas, kemudian di sini selain molaritas tentunya ada kaitan juga dengan pH, karena kalau misalnya kalian masih ingat dari suatu reaksi elektrolisis itu bisa jadi dihasilkan ada H+ atau OH- yang menyebabkan larutannya bersifat apakah dia asam kalau kelebihan H+ ataukah dia basa kalau misalnya dia kelebihan OH- gitu ya. Maka di sini pH pun menjadi salah satu soal pada elektrolisis ya, yang kaitannya dengan hukum Faraday. Langsung saja ya, kita pertama sama tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Di sini diketahui katanya muatan listrik. Muatan listrik berarti Q ya guys, Q. Q-nya itu adalah 965 coulomb. Elektrolisis AgNO3, elektroda platina. Yang ditanya pH, cuman itu saja yang diketahui, yang ditanya pH. Berapa pH dari larutan itu? Bagaimana sih caranya? Caranya pertama kalau misalnya kalian bingung sama tuliskan saja dulu apa reaksi yang terjadi. Katanya kan AgNO3 ya, berarti tulis AgNO3 dalam bentuk larutan, berarti dia aqueous, itu akan terionisasi menjadi Ag+ ya, dan juga NO3-. Karena dia elektrodanya adalah platina ya, maka di sini yang terreduksi adalah si Ag+ ya, karena dia bukan logam aktif. Kemudian dioksidasi NO3+ karena dia sisa asam oksi, berarti di sini air yang teroksidasi. Oksidasi air. Itu pasti nanti hasilnya akan menghasilkan, kalau oksidasi air berarti hasilnya adalah H+ ya. Jadi pH-nya ini asam gitu. Ya, udah bisa lah 5, 3, 2, 1 gitu. Cantik ya. Nah, bagaimana sih caranya kita menentukan pH? Cuma diketahui nilai Q-nya nih, nggak diketahui apa-apa lagi nih. Ya udah, kita buat reaksi yang mengandung H+-nya, yaitu reaksi yang dioksidasi ya. A, oksidasi. Karena dia sisa asam oksi, berarti yang teroksidasi adalah air, berarti H2O. Ya, teroksidasi, oksidasi menjadi O2 ya. O2 kurangnya adalah H+, berarti di sini H+, di sini kita setarakan 2, di sini berarti 4, berarti di sini ditambahkan 4 elektron. Dalam bentuk aqueous, di sini dalam bentuk gas. Gitu ya. Nah, setelahnya di sini sama balik-balikannya adalah kita cari dulu berapa mol elektron, karena balik-balikannya ke elektron nih guys. Nah, kan tadi muatan sudah kita ketahui segini, berarti selanjutnya kita cari mol elektronnya. Ya, berarti kita cari mol elektron. Mol si elektron itu sama dengan Q dibagi dengan F ya. Q-nya yaitu 965 coulomb. F-nya karena tidak diketahui di soal bisa kita asumsikan yaitu 96500 langsung coulomb per mol. Maka di sini kita dapatkan si mol dari elektron yaitu 0,01 mol. Ini mol dari elektron. Nah, apa kaitannya mol dari elektron? Kalau kita mau mencari pH, tentunya karena di sini kelebihan H+, kaitannya dengan H+ yang ada dalam reaksi tersebut atau OH- yang ada dalam reaksi tersebut. Karena di sini dalam reaksinya adalah H+, maka H+ gitu ya. Maka di sini dari mol elektron kita cari mol dari H+ nih. Mol dari H+ itu berapa sih? Mol dari H+ yaitu sama perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Perbandingan koefisien sama-sama 4 koefisiennya berarti 4/4 dikali dengan mol yang diketahui yaitu mol elektron yaitu 0,01 mol. Maka di sini itu sama dengan 0,01 mol. Gitu ya. Nah, di sini oke, apalagi setelah kita ketahui mol dari H+, maka setelahnya kita cari molaritas dari H+ atau konsentrasi dari H+, yaitu N
Molnya dibagi dengan volume. N-nya yaitu 0,01 mol, ya, didapatkan dari langkah di atas, per volumenya. Volumenya ini ternyata Ibu belum tulis ya, 1 liter. Berarti di sini harusnya volume larutan itu sama dengan 1 liter. Data yang diketahui kedua ya. Ini dibagi dengan 1 liter, maka didapatkan molaritasnya yaitu sebesar 0,01 molar gitu. Dari sana ya, Ibu pindahkan ke sebelah sedikit. Nah, dari sana baru kemudian kita mencari, ini Ibu tuliskan agak di atas ya, maaf nggak cantik. Dari sana baru kemudian kita mencari berapa konsentrasi dari H+ ya. Konsentrasi dari H+-nya itu kan berarti sama dengan, ya udah sama, konsentrasi H+ itu sama dengan 0,01 molar. Gitu. Setelahnya, kita cari pH. Ingat kembali bahwa pH itu sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 0,01 itu kan sama dengan 10 pangkat min 2 ya. Berarti sama dengan 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya sama dengan 2. Sarimi isi 2. Oke. pH-nya sama dengan 2 guys. Gitu. Bisa? Jadi sama aja sebenarnya semuanya itu berawal dari cintaku padamu? Tidak, berawal dari elektron ya. Berapa jumlah elektronnya? Ya, berawal dari jumlah elektronnya, berapa jumlah elektronnya? Elektronnya itu sangat mempengaruhi ke hal-hal lain yang dicari gitu. Gitu ya. Tinggal cari dengan menggunakan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan mol yang diketahui. Itu untuk mencari mol yang ditanyakan. Gitu. Jadi semua bermula dari elektron. Ya, karena kaitannya kan dengan muatan listrik yang terkandung dalam reaksi tersebut, yang terlibat dalam reaksi tersebut. Oke, mungkin 4 soal dulu untuk video contoh soal yang pertama ya. Nanti kita sambung lagi di video yang kedua. Sekian video kali ini, semoga apa yang disampaikan pada video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk Ibu sebagai pembuat. Tetap semangat belajar, kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.